jelaskan semua. Kan mama hanya saja langsung sambung ke Nalagaru. Mama sa agak sini dah. Nah, sudah. Guys. Harus segera lagi meter. Sudah tidak, tinggal tambah. Nah, sudah. Lagi sah. Masalah ini. Baik, selamat siang semua. Siang. Jadi saat ini tujuan saya mengumpulkan semua adik-adik saksi juga mama sebagai ibu dari korban Dewo namanya Dewo, kakak juga. Tujuan kita di sini adalah bukan mencari kesalahan siapapun. Kita percaya pada proses penegakan hukum yang sudah berjalan, namun kita mau supaya kasus ini supaya jadi lebih jelas, ya. Artinya saksi artinya yang melihat, mengalami dan yang mendengarkan ya pada kejadian waktu itu. Jadi ya saya minta nanti saksi nanti bicara saja apa yang kamu alami dengarkan kejadian saat malam itu. Ya karena saat ini kami sebagai penasihat hukum yang dipercayakan ya, jadi sudah tentang SK ini dipercayakan untuk langsung menuntaskan kasus ini. Supaya kita tahu ini kasus ini seperti apa. Baik, mungkin keterangan pertama saya minta adik yang paling kakak tadi ya. Nah, tidak duluan bapak, duluan bapak dulu, bapak bisa apa jelaskan apa yang bapak ketahui tentang kejadian malam itu. Nah, bapak bisa jelaskan. Setengah 11 kami mau pulang. Setengah 11 malam ya? Nah, 11 malam. Saya dan istri pas belok mobil mau putar di depan sekolah itu. Saya lihat lampu, saya kasih lampu begini, lihat ada Edi itu dari di tengah jalan. Sama dengan anak-anak yang lain. Lalu? Ya lah, saya belok mobil mau pulang ke sini setengah 11. Saya cuma lihat itu. Oh, jadi bapak cuma melihat ada yang bapak kenal namanya Edi ya? Iya. Namanya Edi tadi dia berkumpul dengan anak-anak muda di jalanan tadi ya. Tapi anak muda sahabat tidak lihat, hanya yang tidak anak muda tadi. Oke. Jadi setelah itu, mengapa bapak kan waktu itu? Kok bapak jam begitu belum bapak bisa pulang, kenapa? Kok masih belum apa-apa itu waktunya tuh? Tidak, saya lihat suasananya kurang ini. Saya punya istri juga bilang, lebih baik kita pulang, suasana tidak bagus. Oh, jadi bapak pulang tuh karena bapak ada feeling ini suasana tidak bagus, ada masalah ya? Oh, oke. Jadi bapak punya feeling tajam ya, saya akui bapak salut, bapak punya feeling tajam sekali. Jadi walaupun pesta belum selesai, masih jam 11, masih di situ bapak sudah pamit pulang. Lalu waktu pada saat bapak mau pulang, bapak melihat ada yang bapak kenal tadi, lagi duduk sama sekelompok anak muda. Berdiri ya? Berdiri, tapi dia posisi waktu ini kan lagi mabuk-mabuk atau tidak lagi biasa saja? Tidak tahu. Lalu saksi berikutnya lagi ya? Tapi bapak nama siapa tadi saksinya? Ya? Valen, Mbak Valen ya? Lalu adik-adik nama siapa? Anca, iya ada. Kita coba dengarkan dulu penjelasan dari Anca, saksi Anca. Yang saya lihat tuh posisi di luar tuh saya, kakak kandungnya korban sementara berdiri dengan korban juga. Lalu si pelaku datang langsung hantam dengan kursi dari belakang tuh. Saya tidak tahu persis dia punya sasaran kenanya di mana. Terus langsung korbannya balik belakang, langsung kamu pukul saya. Langsung kejar terus kayak itu pelakunya itu tuh. Setelah itu pas dulu batu dari luar, kami sudah masuk ke dalam. Kami tidak tahu lagi pelaku ini korban ini di kesini itu mau buat apa tidak tahu lagi. Selang berapa menit kemudian langsung lari masuk ke dalam. Lari masuk ke dalam langsung jatuh. Ya. Waktu kejadian itu ada lihat lampu digubungin di jalan itu, lampu ya. Itu nyala posisi nyala atau posisi mati? Lampu sudah hanya dapat bias cahaya yang dari dalam. Hanya bias cahaya. Tapi sebelum kejadian itu lampunya nyala. Oh, jadi ini jadi catatan penting juga dari saksi Anca, Bapak.
Sasaran penting adalah saksi Anca melihat waktu sebelum kejadian lampu depan tenda tuh nyala bagus ya, cahaya terang bagus. Tidak, semua orang juga lihat. Semua lihat ya. Ya. Jadi ya maksudnya Setelah kejadian itu lampunya oh ya, pada saat kejadian itu lampunya sudah mati. Pada sebelumnya nyala bagus ya. nyala. Oh, Jadi pas saat kejadian itu kan lihat korban kena pukul tuh dapat cahaya bias yang dari dalam. Iya, ada di los Ya. Artinya lampu itu sebelumnya nyala, tapi pada saat kejadian lampunya mati. Ini jadi tanda tanya, ya, toh? Ada apa nih? Kenapa lampu tidak nyala sejak awal sejak sampai tutup pista? Kenapa mati? Ada yang nyala, ada yang mati pada saat kejadian gitu. Nah, lalu saksi itu ikut lagi siapa? Adik. Nah. Saya cuma lihat si korban Dewo pas apa tuh si Rege pukul duluan si korban Dewo. Lalu Dewo kemana-mana saya tidak tahu. Tidak lama berapa kemudian Dewo muncul apa langsung di dadanya langsung ke arah saya. Lalu saya bilang Dewo kau kenapa? Nah, Dewo terjawab pas dia lihat saya muka begini dia kira saya musuhnya. Pas dia apa begini dia bilang ada saya tidak bisa lagi. Lalu saya suruh dia baring. Saya lihat ini dia punya apa nih muncul ke darah ini langsung apa kata. Lalu saya tahan dia tidak lama si Ando datang langsung ke Elson dari belakang arah mau dari belakang Elson ini sementara Elson ini dan anak-anak Loklande bakulai sama mereka anak-anak Loklande. Terus Elson datang lagi langsung tikam si Elson ini. Ando tikam. Lalu Ando balik pulang, ambil kayu, langsung ke arah saya dan dia posisi saya tekan dia begini. Lalu dia pukul 3 kali di dadanya. Pas aku apa begini mau tahan begini, ada orang tarik saya begini, lalu dia pukul 3 kali. Lalu dia bangun jalan. Jadi waktu itu saat dia posisi luka ya, kamu sebenarnya niat membantu menolong ya. Nah, tapi ada yang tarik kamu lalu si Ando tidak yang pukul lagi. Ya, Ando pukul lagi dengan kayu. Ya, Jadi kayu. yang buat si Dewa jadi mati karena Ando pukul tadi. Ando Kenapa? pukul. Mati dengan kayu tadi. Jadi yang kamu lihat itu pakai pisau dengan kayu ya. Pakai pisau dengan kayu. Tapi tadi saya sempat dengar informasi bahwa sebelum pesta itu ada tanda-tanda sengaja menciptakan konflik ya. Biasanya tadi katanya ada kemaluan yang dipegang. Apa kamu juga kemaluan kamu dipegang juga? Tidak. Tidak. Berarti yang lain ya. Nah, oke, saksi siapa lagi? Adik saksi juga. Ya sudah dibawa dulu. Ada nama siapa? Andre. Nah, coba ada jelaskan. Apa yang ada? Jangan takut omong saya. Ini kita bicara bukan hoax ya, omong fakta jadi jangan takut ya. Kalau saya berkelahi di dalam Pak, pas kamu mau pulang Pak. Oh sebelum kejadian tikam nikam nih. Belum. Belum Pertama. yang pertama ya sebenarnya. Iya. Nah waktu itu kenapa bisa terjadi perkelahian? Apa? Kenapa? Pertama, dia ini mau keluar Pak, kamu pulang semua kamu. Pulang. Pas di depan pintu begini, ada anak Loklande pukul dia Pak. Oh jangan bapak pukul dia, kamu tidak terima. Saya bantu dia Pak. Bantu. Habis itu kan ramai kan pukul di dalam. Habis Dewa lari keluar Pak. Kamu juga tidak tahu. Habis itu kamu berkelahi. Habis anak-anak pukul terus kamu lari keluar. Keluar kamu langsung pulang. Terus tadi ada masalah apa kemaluan dipegang? Apa adik juga kemaluan dipegang? Tidak. Oke. Marah-marah Joko. Yang lain, mereka yang lain tadi ya? Iya. Mana sini. Iya sama dia. Sini dulu. Cepat. Waktu itu sebelum waktu pesta tuh kamu katanya kemaluan kamu dipegang-pegang. Oleh siapa namanya yang pegang? Ando. Dia pegang tuh niatnya dia apa homo atau apa? Maksudnya tidak. Niatnya dia pancing kamu gitu supaya kamu emosi ya. Tapi karena kau jaga situasi kau tidak mau tanggap ya. Oke. Nah. Lalu habis itu selesai. Kau tahu cuma itu saja. Oke. Siapa lagi? Yang saksi waktu itu. Ando yang Oh jadi berarti di dalam kubu kan? saya kan posisi di dalam panggung. Di dalam panggung. Depan pintu ya. Oh jadi adik lihat pertama nih di siapa tadi itu? Ando yang pukul Dewa tuh pakai kursi ya. Jadi dia sengaja menciptakan konflik dengan memukul Dewa dengan menggunakan kursi tadi. Iya. Oh, Tidak maksudnya pukul si Ando pukul
si Dewo ini di depan tuh ada kami dua yang saksi matanya. Oh ya, saksi mata Nah, kamu mata juga? Kami dua. Kamu dua, berarti Dia udah, Respon dari Dewo, respon dari Dewo langsung pukul saya. pukul. Dan Dewo sempat Langsung arah ke Ando dan di Ando tuh mundurnya ke gelap. Dewo langsung nyosor terus ke gelap. waktu Anda belum sempat pukul? Sudah pukul. Oh ya. Lalu Oke. pas kena hantam begini, kan Dewa kan membelakangi si pelaku nih. Kena hantam begini, Dewa balik begini, kursi langsung patah di pantat. Balik Oh, begini iya. pas lihat si Ando, oh kamu pukul saya, langsung langkah ke arah itu si Oh baik, berarti Ando ini ya. jadi umpan pertama tadi kemudian sengaja diciptakan tadi mereka memegang kemaluan, ternyata tidak mempan, tidak kacau. Jadi karena tidak tangkap mereka ambil lagi pakai kursi tadi pukul Dewo. Lalu tadi ada yang katanya pinggang diperiksa, siapa pinggang? Termasuk kau. Jadi tadi jadi bukan hanya kemaluan dipegang tapi pinggang diperiksa juga. Jadi sengaja dia pegang mungkin kamu ada pegang apa begitu ya? Oh, oke. Siapa lagi saksinya? Nah, kau apa yang Anda tahu? Nama siapa nama? Gimana? Apa konflik pertama ini sama saya? Awalnya memang Sama saya. kamu dulu. Terus? Saya sementara goyang, ada kawan-kawan panggil mau pulang. Pas saya putar badan begini, lihat saya punya ikar di luka landai. Tidak tahu orang berkelahi, orang punya, saya tidak tahu. Cuma anak-anak perlu dia jadi saya bilang, jangan perlu ini saya punya ikar. Terus saya bawa jalan kan, ke arah pintu pesta, mau keluar. Saya sambil tanya siapa yang pukul kau. Dia tunjuk, cuma saya tidak lihat orang dia. Dia saya bilang biar sudah kita pulang. Datang si Regal terus pukul saya di sini. Nah dia itu lihat. Cuman yang dari belakang pukul saya tidak tahu. Dia respon, jadi saya pun terus ribut situ, anak-anak pun datang ramai. Terus ribut besar situ. Seterusnya saya tidak tahu. Tidak tahu lagi. Oke. Terus siapa lagi tadi Pak? Engkau. Nah, ke sini aja. Kemana? Apa yang ada nama siapa deh? Obed. Open ya? Obed. Obed. Nah. Santai, jangan pegang. Apa yang Obed ketahui? Obed dia sampai pukul tikam kah? Yang mungkin ada duduk merencanakan mau tikam si Dewo kah? Oh mau jangan takut ya? Ini supaya jelas bukan. Kalau saya lihat Pak, si Ando memukuli si korban banyak sekali. Pukul pakai kayu. Ya. Oh, jadi kalau lihat Anda pukul Dewo dengan kayu. Ya. Waktu itu waktu Anda pukul tuh kalau Dewa masih ada nafas ya masih hidup ya? Ya, tidak. Oh sudah posisi Dewa diam ya? Tidak tahu sudah sembuh. Balik. Oh sudah posisi pingsan mungkin. Oh, Dia masih jadi hidup. kalau pukul sudah harus siap. Dia belum berdaya. Siapa lagi belum kasih ketemu? Rafaela Dona ya? Iya. Nah, jadi baik Mama, apa keinginan Mama terhadap kasus ini? Penjara seumur hidup. Oh jadi Mama mau supaya pelaku ini penjara seumur hidup ya? Artinya Mama juga meyakini bahwa pembunuhan ini bukan dilakukan karena spontan tapi karena berencana ya? Jadi bukan mereka lakukan karena mereka mabuk bisa titik pukul, tidak, karena Mama yakin juga nih pembunuhan juga diduga nih mereka pakai perencanaan yang matang ya? Terus ini apa lagi katanya sebagai kakak nih? Apa yang kakak inginkan dari kasus ini? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari kasus yang sudah menimpa adik kami ini, yang kami inginkan adalah mungkin sama seperti pernyataan mama saya tadi, pelaku dihukum seberat-beratnya, dalam hal ini penjara seumur hidup. Itu yang kami mau. Jadi jangan sampai penjaranya hanya mungkin 10 atau 20 tahun saja, tetapi diberi hukuman penjara seumur hidup. Karena mereka sudah dengan rencana, bukan mereka hanya kebetulan atau situasionalnya saat itu memang ini, tapi mereka melakukan ini karena sudah dengan rencana. Pembunuhan ini sudah dengan pembunuhan rencana. Jadi kami minta diberi hukuman penjara seumur hidup. Nah, prinsipnya Bapak setelah kita mendengar cerita dari saksi semua, dari keinginan keluarga juga, artinya memang pembunuhan ini memang kita duga ini direncanakan dengan matang ya. Jadi artinya di balik ini ada juga aktor intelektual yang mengatur supaya terjadi situasi seperti ini. Karena pertama tadi sejak awal masuk pesta tadi mereka kemaluan saksi ini, salah satu saksi ini dipegang-pegang ya toh. Nah, tapi dipancing tapi dia tidak tanggap, dia diam, artinya ingin menciptakan konflik. Nah, lalu tidak puas karena dia tidak tanggap, bahkan sampai dicek pinggangnya. Nah, dicek pinggangnya, baju diangkat juga tidak hanya pegang-pegang, dicek pinggangnya. Artinya mereka mencoba untuk menimbulkan konflik, umpan lah. Ya. Lalu setelah tidak puas, si adik Dewo ini, adik korban Dewo ini, mereka pukul dengan menggunakan kursi ya. Nah, pukul.
Tapi Dewa tangkis dan Dewa juga dia juga tidak begitu menanggapi, dia hanya omong tapi tidak langsung pukul juga ya. Dia akhirnya tidak lama kemudian lampu yang begitu awalnya nyala bagus ya, nyalanya terang bisa lihat jalan cahayanya bagus, kok tiba-tiba mati. Dan pada saat mati itulah kejadian itu terjadi ya. Itulah membuat kita bapak ini sudah di setting supaya mungkin ketika saat melakukan, ya toh, ketika saat melakukan supaya jangan kelihatan siapa pelakunya. Ya, mungkin itu yang kita duga. Lalu berikut lagi masalah benda ya yang digunakan untuk mematikan atau membunuh si Dewa dan temannya. Yang pertama itu pakai pisau. Pisau ini artinya pisau ini biasanya kan di sini atau ada di sini kalau pikir pisau bawa pisau kan ada di sini tidak? Tidak ada. Nah, jadi artinya kalau tujuan dia mungkin sebagai emosi laki mau tusuk babi atau apa di pesta mungkin tidak tahu. Nah, artinya memang pisau itu memang dia rencanakan bawa untuk menusuk, untuk menikah. Mungkin mereka sudah tahu bahwa kita harus bunuh si Dewa dan temannya. Nah, mungkin begitu. Kita duga ya. Kalau seandainya dia bilang spontanitas, kecuali perkelahian terjadi di dalam dapur tempat masak. Ya, mungkin dia itu langsung ini. Tambah kayu yang digunakan memukul itu kayu setiap hari mesti meter mungkin. Yang kamu lihat. Nah, itu kayu begitu kan. Kalau di hutan kan tidak mungkin dia cabut dia patah dulu tidak. Ini kan kayu sudah seperti kayu yang disiapkan juga. Nah, Kayu sudah di tangan polisi kayu. Nah ya artinya ya sudah kita percayakan pada polisi. Ya kami juga akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Nah sebelum saksi ini juga saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Ya kita berharap juga ya sebuah penegak hukum ini juga bekerja profesional. Termasuk kami juga sebagai pengacara kami akan mendukung juga penyidik polisi untuk supaya kasus ini jadi jelas ya. Jangan sampai ibu dan keluarga juga nih mama ini kecewa ya, karena kasus ini kesannya ada pelaku yang aktor intelektual mungkin ditutupi ya toh, ataupun nanti hukumnya kepada pelaku ini hukumnya tidak sesuai dengan perbuatan dia, apa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia ini. Ya saya pikir sekian saja. Kalau ada hal-hal yang ingin kami diskusi lagi, ingin gali lagi, nanti kami juga akan datang ke sini. Baik, selamat siang semua, bapak-bapak, adik-adik semua. Ya sebelumnya saya juga mohon maaf ya, mungkin kedatangan kami juga agak mengganggu atau mungkin agak ada kata-kata kami mungkin waktu di sejak awal mungkin agak tidak berkenan di hati adik. Ya kami mohon maaf. Jadi kami di sini tugas kami hanya menjalankan tugas sebagai penasihat hukum sebagai pengacara. Jadi tujuannya untuk supaya kasus ini jadi lebih jelas. Baik, selamat siang semua. Siap.